Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sejarah Perang. Di video sebelumnya kita sudah membahas kapal tempur Amerika yang bernama USS Iowa. Di video kali ini kita akan membahas kapal tempur Indonesia yang bernama KRI Irian. Tetapi sebelum masuk ke dalam inti dari videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. KRI Irian adalah kapal penjelajah kelas Sverdlov milik TNI AL pada tahun 1960-an. Kapal jenis ini adalah kapal penjelajah konvensional terakhir yang dibuat untuk Angkatan Laut Uni Soviet. 14 kapal diselesaikan sebelum Nikita Khrushchev menghentikan program ini karena kapal jenis ini dianggap kuno dengan munculnya rudal atau peluru kendali. Kapal ini adalah versi pengembangan dari kapal penjelajah kelas Chapayev. KRI Irian sebelumnya adalah kapal Ordzhonikidze 310 dari Armada Baltik Angkatan Laut Uni Soviet. Kemudian dibeli oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1962. Pada saat itu, KRI Irian adalah salah satu kapal terbesar di belahan bumi selatan. Kapal ini digunakan secara aktif untuk persiapan merebut Irian Barat. Kapal ini dibuat di galangan kapal Admiralty Leningrad. Pada 11 Januari 1961, pemerintah Uni Soviet mulai mengeluarkan instruksi kepada Biro Desain Pusat untuk memodifikasi Ordzhonikidze supaya cocok beroperasi di daerah tropis. Tetapi perwakilan dari Angkatan Laut Republik Indonesia berkunjung ke kota Baltik. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak sanggup untuk menanggung biaya proyek sebesar itu. Tanggal 14 Februari 1961, kapal ini tiba di Sevastopol. Dan tanggal 5 April 1962, kapal ini mulai uji coba lautnya. KRI Irian tiba di Surabaya pada 5 Agustus 1962 dan dinyatakan keluar dari kedinasan Angkatan Laut Uni Soviet pada 24 Januari 1963. Sebelumnya Uni Soviet tidak pernah menjual kapal dengan bobot seberat ini kepada negara lain kecuali Indonesia. ALRI yang belum pernah mempunyai armada sendiri sebelumnya belajar untuk mengoperasikan kapal-kapal canggih dan mahal ini dengan cara trial and error atau coba-coba. Pada bulan November 1962 tercatat sebuah mesin diesel kapal selam rusak karena benturan hidrolis saat naik ke permukaan. Sebuah destroyer dan 3 dari 6 boiler KRI Irian rusak. Suhu panas dan kelembapan tinggi berefek negatif terhadap armada ALRI. Akibatnya banyak peralatan yang tidak bisa dioperasikan secara optimal. Di lain pihak, kehadiran kapal ini membuat Angkatan Laut Kerajaan Belanda secara drastis mengurangi kehadirannya di perairan Irian Barat. Pada 1964, kapal penjelajah ini sudah benar-benar kehilangan efisiensi operasionalnya dan akhirnya dikirim ke Vladivostok untuk perbaikan. Pada bulan Maret 1964, KRI Irian sampai di pabrik Zavod. Para pelaut dan teknisi Soviet terkejut melihat kondisi kapal dan banyaknya perbaikan kecil yang seharusnya sudah dilakukan oleh para awak kapal ternyata tidak dilakukan. Mereka juga tertarik dengan sedikit modifikasi yang dilakukan ALRI, yaitu mengubah ruang pakaian menjadi ruang ibadah, sesuatu yang tentu tidak mungkin terjadi di Uni Soviet. Pada tahun 1970, KRI Irian sudah sedemikian parah keadaannya. Sedikit demi sedikit mulai dibanjiri air. Tidak ada yang peduli menyelamatkan kapal penjelajah ini. Sehingga pada masa Laksamana Sudomo menjabat sebagai KSAL, maka KRI Irian disituakan di Taiwan pada tahun 1972 dengan alasan kekurangan komponen suku cadang kronis. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Dan klik tombol like apabila kalian menyukai video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.